Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali bertemu di kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Mencetak Generasi Robbani. Ya, kita sampai pada bab lampiran, kisah-kisah yang patut kita sampaikan atau kita ceritakan atau kita ambil pelajaran, ya, untuk anak-anak kita tentunya, ya. Di antaranya adalah kisah, ya, 3 orang dari kalangan ataupun 3 orang Bani Israel, ya. Ini kisah mengandung banyak sekali faidah. Ya, di antaranya intinya yang paling utama, yang paling kita katakan yang paling penting di sini adalah kewajiban bersyukur, mensyukuri, ya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ketika kita dapat lebih, jangan lupa masa kita kurang. Ya, nah ini penting, ya, mendidik anak, menanamkan dalam diri mereka, ya, jiwa bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur, ya, menerima, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rasa syukur hingga ia bisa memanfaatkan segala kelebihan itu untuk kebaikan, ya, karena tidak semua orang Allah kasih kelebihan digunakan untuk kebaikan. Ya, banyak juga yang menggunakannya untuk kejahatan dan keburukan. Nah, ini satu pelajaran yang disampaikan Nabi, ya, ya, diambil, dipetik dari kisah Bani Israel, yaitu kisah 3 orang Bani Israel. Nabi bercerita, Nabi berkata, ya, dahulu ada 3 orang Bani Israel. Yang satu kena penyakit kusta. Ya, yang satu lagi terkena penyakit alopecia, yaitu gugur rambutnya hingga dia botak, nggak tumbuh rambutnya. Dan yang satu lagi buta, ya, Allah mencabut penglihatannya. Ya, nah, di samping mereka ini sakit, mereka juga miskin. Mereka tidak punya harta, ya. Ya, tentunya kayak orang miskin sakit, ya, nggak bisa berobat, ya, sabar menjalani sakit, ya, karena kemiskinan. Nah, mereka diuji dengan kemiskinan dan penyakit, ya. Kemudian Nabi SAW berkata, fa'aradallah ayyabtaliyahum. Kemudian Allah ingin menguji mereka. Allah ingin menguji 3 orang ini. Nah, di sini timbul satu pertanyaan, ya. Bukankah mereka sudah diuji? Ya, lalu ujian apa lagi yang mau diberikan kepada mereka? Bukankah mereka telah diuji dengan sakit? Dan bukankah mereka juga sudah diuji dengan kemiskinan? Ya. Tapi Nabi mengatakan Allah ingin menguji mereka. Ya, tentunya ujian yang akan Allah berikan ini itu pasti lebih berat daripada ujian yang telah mereka jalani, tentunya, ya. Nah, maka di sini perlu kita ketahui, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan 2 bentuk ujian. Allah mengatakan, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, surat Al-Anbiya ayat 26. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, ya, sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi Allah menyebut di sini 2 bentuk ujian, yaitu ujian berupa keburukan, syarr, dan ujian berupa kebaikan, khair.
Ya, jadi ujian itu bukan hanya ya keburukan-keburukan satu yang buruk yang kita pandang buruk kemudian kita anggap itu sebagai musibah lalu kita katakan saya diuji Allah. Tidak. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan juga itu merupakan ujian. Kebanyakan orang kalau sakit dia mengatakan, ya fulan saya sedang diuji Allah. Tapi kalau dia dikasih sehat, dia tidak akan berkata atau tidak ada orang yang berkata saya sedang diuji Allah ini. Kenapa? Karena sekarang saya sehat. Ya, karena orang tidak merasa diuji ketika sehat, sehingga banyak yang tertipu dengan ujian sehat. Ya. Nah, maka Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu salah satunya sehat. Ya. Nah, ini nikmat kebaikan yang Allah berikan, tapi sekaligus juga ujian. Dan kalau kita lihat ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keburukan lebih dulu baru menyebutkan kebaikan. Ya, ini urutan ujian, yaitu ujian yang ringan kemudian ujian yang lebih berat. Ya, ternyata ujian dengan kebaikan itu ya jauh lebih berat daripada ujian berupa keburukan. Contohnya sakit dan sehat. Ketika kita diuji dengan sakit, mungkin kita ingat Allah. Ya, kita pun berdoa, doa kita pun khusyuk, ya. Kita pun mungkin berbuat amal saleh, bersedekah karena kita ingin sembuh. Nah, tapi ketika sehat, mungkin semua ibadah-ibadah itu tidak kita lakukan, ya. Nah, tidak kita lakukan. Ketika orang itu diuji dengan sakit, mungkin ya, karena ketidakmampuan dan kelemahannya dia tidak berdaya melakukan keburukan. Ya, yang biasa riba waktu sakit ya terdiamlah dia. Ya, sakit nggak bisa ngomong mungkin, apalagi sakitnya sakit gigi kan begitu ya. Dia biasa gibah nggak bisa gibah karena sakit gigi, terhalang dia dari keburukan. Nah, begitu sehat giginya, ya udah ngomong lagi, ya gibah lagi. Kenapa? Sekarang sehat. Maka ujian kebaikan itu ya juga berat, ya bahkan lebih berat daripada ujian keburukan. Ya, nah celakanya manusia itu ya merasa diuji kalau diuji dengan keburukan. Tapi kalau diberi kebaikan dia tidak merasa diuji. Bahkan dia merasa, dia menganggap Allah sayang dia. Padahal belum tentu ya. Ya, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya berarti Allah menyukainya atau menyintainya. Belum tentu. Banyak orang-orang yang diberi tapi ternyata Allah tidak menyukainya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya. Ya, iblis saja Allah beri. Permintaannya Allah kabulkan. Dia minta penangguhan, Allah kabulkan. Apakah itu berarti Allah menyukai iblis dan iblis itu hamba atau makhluk yang disukai Allah, yang dicintai Allah? Tidak. Dia adalah makhluk membangkang. Apa yang Allah berikan kepadanya itu bukan bukti ataupun tanda Allah sayang kepadanya, itu ujian, itu istidraj baginya. Ya, sebagian orang diberi kelebihan itu justru itu menjadi istidraj baginya. Nah, demikian ya. Jadi bentuk ujian yang Allah berikan itu ada dua, ya, kebaikan, keburukan dan kebaikan. Nah, kita kembali kepada kisah ini, Allah ingin menguji mereka dengan ujian yang lebih berat. Kalau sebelumnya diuji dengan sakit dan miskin, nah sekarang Allah uji dengan ujian yang lebih berat, satu level di atas itu atau beberapa level di atas itu, yaitu sekarang mereka akan diuji dengan sehat dan kaya. Ya, sehat dan kaya. Apakah ketiga orang ini berhasil? Ya, ketika diuji dengan sakit dan miskin, tiga-tiganya berhasil. Makanya ingin naik tingkatan, Allah kasih ujian lagi. Ya. Nah, mereka berhasil melewati ujian sakit dan miskin. Nah, apakah mereka juga akan berhasil ketika diuji dengan sehat dan kaya? Nah, ini lanjutan kisahnya ya. Allah kemudian mengutus satu malaikat untuk menguji mereka. Malaikat ini mendatangi sependerita kusta dan bertanya, adakah sesuatu yang paling kamu sukai? Maka ia pun menjawab, saya suka kulit yang bagus dan mulus, sembuh dari penyakit yang membuat orang lain jijik terhadapku, orang lain menjauhiku. Malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Ia menjawab, onta.
Maka malaikat itu pun memberi seekor unta yang bunting, ya, unta betina yang bunting, dan berkata semoga Allah, ya, memberi keberkahan padanya. Ya, dan malaikat itu mengusap, ya, tubuhnya sehingga, ya, ia pun sembuh dari sakitnya sekarang. Ya, dia sembuh dari sakitnya. Kemudian malaikat itu menemui si botak, ya, yang kena penyakit alopecia, yaitu pada kepalanya hingga gundul, ya, gugur rambutnya. Bertanya dengan pertanyaan yang sama, adakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Maka ia menjawab, ya, dia menjawab, ya, rambut yang bagus dan bisa sembuh dari penyakit yang membuat orang lain jijik terhadapku. Ya, maka malaikat itu mengusap tubuhnya seperti yang pertama juga, diusap tubuhnya sehingga penyakit yang dideritanya itu sembuh. Bahkan sekarang dia dianugerahi rambut yang bagus. Ya, yang pertama tadi dia diberi kesembuhan sehingga sekarang kulitnya mulus. Ya, mereka sekarang menjadi manusia yang normal, sehat dari sakit mereka. Ya, kemudian malaikat itu bertanya lagi, harta apakah yang paling kamu sukai? Ia menjawab, sapi. Maka malaikat itu pun memberinya seekor sapi betina yang bunting. Lalu berkata, semoga Allah memberikan keberkahan pada sapi ini, pada harta ini. Nah, selanjutnya malaikat itu mendatangi orang yang buta tadi, ya, dan bertanya, adakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Maka ia menjawab, sungguh aku ingin bisa melihat seperti orang-orang yang berada di sekitarku. Ya, aku ingin kembali normal, ya, penglihatanku. Aku ingin bisa melihat. Maka malaikat itu mengusapnya, ya, matanya sehingga dia sekarang bisa melihat. Dan malaikat itu bertanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, ya, kambing. Maka malaikat itu memberinya seekor kambing betina yang bunting dan berdoa, semoga Allah memberi keberkahan padanya. Nah, nasib mereka berubah. Sekarang mereka tidak lagi sakit. Sekarang mereka sudah sehat. Yang penyakit kusta tadi sekarang badannya, kulitnya sudah mulus. Yang kena penyakit pada kepalanya hingga botak kepalanya sekarang sudah memiliki rambut yang indah. Nah, yang buta sekarang sudah melihat. Di samping itu mereka sekarang menjadi orang yang kaya raya. Ya. Ternyata unta, sapi, dan kambing yang diberikan kepada mereka oleh malaikat tadi bukan unta, sapi, dan kambing biasa. Ya, unta itu beranak pinak sehingga sekarang, ya, dia menjadi saudagar unta. Untanya memenuhi lembah. Ya, yang satu lagi sekarang saudagar sapi. Ya, sapinya memenuhi lembah. Bayangkan, ya, sapi sebanyak menutupi lembah itu, yaitu mungkin ratusan ekor sapinya, bahkan mungkin lebih. Nah, sekarang yang satu lagi menjadi juragan kambing. Kambingnya menutupi lembah. Mereka sekarang sehat walafiat dan kaya raya. Ya, sehat walafiat dan kaya raya. Nah, tibalah masa ujian ini. Ujian waktu sehat dan kaya. Apakah mereka juga berhasil seperti ketika mereka diuji, ya, dengan sakit dan miskin, mereka bisa bersabar, ya? Apakah mereka bisa bersyukur ketika diuji dengan kebaikan, kelebihan? Ya, hati-hati dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ya, banyak orang-orang yang gagal diuji ketika diberi kelebihan. Iblis diberi kelebihan ilmu, gagal. Ketika diuji untuk sujud kepada Adam, ya, muncul kesombongannya. Ya. Nah, Qarun diberi kelebihan harta, gagal juga. Ya, dia tidak menunaikan hak hartanya, bahkan dia menyombongkan dirinya. Ya, Firaun yang diberi kelebihan kekuasaan, ya, kekuasaan yang lebih, dia juga gagal. Bahkan dia mengaku Tuhan. Nah, ini contoh-contoh orang yang di dalam Al-Quran banyak Allah ceritakan tentang orang-orang yang Allah kasih lebih. Ya, kebun, kekuasaan, harta melimpah, ya, dan lain-lain. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka.
Ya, tapi ternyata kelebihan itu, ingat ya, nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnatan, sebagai cobaan. Ya, apakah kita mampu memikul amanah, yaitu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nah, demikian. Maka tibalah waktu ujian ini. Malaikat itu pun mendatangi orang yang dahulu menderita penyakit kusta. Ya, dalam kondisi seperti mereka dulu. Ya, apakah mereka ingat masa-masa mereka susah, masa-masa mereka sakit, masa-masa mereka miskin? Ingat ya, segala kelebihan yang kita miliki sekarang ini dulu nggak ada. Kalau kita kuat, dulu kita lemah. Kalau sekarang kita kaya, dulu kita miskin, nggak punya apa-apa. Kalau kita pintar, dulu kita bodoh, jahil, nggak tahu apa-apa. Ya, kalau kita sekarang kaya, maka dulu kita miskin, nggak punya apa-apa. Kalau sekarang kedudukan kita tinggi, ingat dulu kita makhluk yang nggak berdaya. Tanpa belas kasih orang, mungkin kita nggak bisa melanjutkan hidup. Maka segala kelebihan-kelebihan itu jangan membuat kita pongah. Ingat masa-masa dulu kita tidak memiliki semua itu. Ya, nah ini kadang-kadang orang itu punya penyakit lupa daratan. Dia lupa dulu dia siapa. Dia berasal dari mana? Seperti kata pepatah, kacang lupa kulitnya. Nah, demikian ya. Maka Allah ingatkan nabinya, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Nah, ingat dulu kamu yatim, lalu kami melindungimu. Dulu kamu sesat, kami memberikan petunjuk kepadamu. Ya, dulu kamu kurang, kami mencukupimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya masa-masa kurang, supaya ketika diberi lebih kita tidak lupa daratan. Ya, ingat masa-masa ya kita tidak memiliki semua itu. Ya, nah artinya apa? Ada yang memberi. Ada yang memberi kita, karena dulu itu tidak ada pada kita. Ya, jangan lupa yang memberi. Yang memberi adalah yang memiliki semua itu, yaitu pencipta, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang kita lupa, ya. Ya, bahwa semua itu dulu tidak ada pada kita. Jabatan, kekuasaan dulu kita tidak punya itu. Dan satu waktu semua akan hilang. Ya, semua akan Allah ambil. Wa ilaina turja'un, kata Allah. Dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Artinya apa? Semua itu akan lepas darimu. Di padang mahsyar nanti kita dibangkitkan tidak membawa apapun dari benda-benda dunia. Ya, hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Seperti itu yang diceritakan Nabi di dalam hadis tentang padang mahsyar. Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan ya hufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa benang yang menutupi tubuh, sehelai benang pun yang menutupi tubuh. Ya, hufatan, uratan, ghurla, yaitu tidak bersunat. Artinya tidak ada bagian tubuh yang lepas. Ya, kamu seperti kamu lahir ke dunia. Buhma, yaitu tanpa membawa benda apapun dari benda-benda dunia. Kalau kita pakai kacamata, nggak bawa kacamata. Kalau kita pakai gigi palsu, nggak akan bawa gigi palsu. Semua atribut yang menempel pada tubuh kita tidak akan kita bawa. Itulah kondisinya nanti. Ya, wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Bahwa semua itu ya akan Allah ambil lagi. Ya, maka ingat masa-masa kamu tidak memiliki semua itu. Ya, supaya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk berbuat baik, ya, untuk kebaikan. Nah, malaikat itu mendatangi orang yang dulu menderita penyakit kusta dalam kondisi seperti dia dulu, seraya memelas dan berkata, aku ini seorang miskin yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, kalau bukan karena Allah dan dengan bantuanmu aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka aku minta kepadamu, demi Allah yang telah memberimu warna kulit yang indah, ya, warna yang indah, kulit yang bagus, harta yang melimpah berupa unta yang sangat banyak. Sudikah kiranya kamu membantuku dengan memberi seekor unta saja?
Dari sekian banyak onta yang menutupi lembah itu, satu ekor saja. Ya, nah maka saudagar onta ini menjawab, enak aja nggak bisa katanya. Ya, nggak bisa. Saya susah payah mendapatkan ini semua. Ya, lalu kamu datang minta, seenaknya minta, nggak bisa katanya. Maka malaikat itu berkata, sepertinya aku mengenalmu. Ya, malaikat ini mengingatkan ya orang ini. Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dahulu kamu ini terkena kusta yang menyebabkan orang merasa jijik? Dan kamu juga seorang miskin. Kemudian Allah memberi kekayaan ini kepadamu. Memberikan kesembuhan, kesehatan. Maka ia menjawab, bukan. Aku mewarisi hartaku dari nenek moyangku. Dia mengkufuri nikmat. Dia mengingkari nikmat. Ya. Seperti Qarun juga, dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi, aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang aku miliki. Aku susah payah ya mendapatkan kekayaan ini. Banting tulang, peras keringat. Kamu enak aja minta. Ya, demikianlah ya. Dia nggak mau berbagi ya kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dia lupa dulu dia sakit seperti itu. Dulu dia miskin seperti orang yang datang itu. Maka malaikat itu berkata, jika kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikanmu pada keadaan semula. Ya, Allah akan mengembalikanmu pada keadaan semula. Ya, nah akhirnya ia menjadi miskin dan menderita kusta lagi. Ya, seperti keadaannya semula. Ya, hartanya musnah. Ya, harta yang kita miliki itu bisa musnah dalam sekejap. Ya, banyak kita lihat orang-orang yang mendadak miskin ya. Artinya mendadak melarat ya. Ya tiba-tiba diuji dengan sakit. Ya, padahal sebelumnya mungkin dia menyombongkan kesehatannya, kekuatannya seolah-olah dia manusia nggak pernah sakit. Ya, dan dia merasa kalaupun sakit aku bisa berobat karena aku punya harta yang banyak. Ya. Lalu Allah kasih dia sakit yang menguras hartanya. Dan walaupun hartanya sudah terkuras, sakitnya belum sembuh juga. Ujung-ujungnya mati. Ya, banyak ya orang-orang yang diuji dengan itu karena mungkin dia kufur nikmat. Ya, seperti orang ini, dia kufur nikmat. Dia mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka sekarang keadaannya kembali lagi seperti semula. Ya, dia gagal ketika diuji dengan sehat dan kaya, ya, sehat dan kaya. Nah, sudah itu malaikat mendatangi orang yang dahulu botak, ya, dengan menjelma dalam bentuk fisik seperti dirinya. Ya, botak, sakit kepalanya, ya, orang-orang mungkin jijik melihat ya penampilannya dan memelas kepadanya seperti yang dikatakan kepada orang yang dahulu ya penderita kusta itu. Yaitu apa? Saya ini orang miskin, perlu bantuan, terputus dari perjalanan. Bisakah kamu memberikan seekor sapi saja dari ya sapi-sapi yang menutupi lembah itu? Satu ekor saja. Maka dia mengatakan, nggak bisa. Enak saja. Saya dapatkan ini semua hasil jerih payah saya. Ini adalah warisan yang aku warisi. Ya, dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu malaikat ini berkata, bukan aku sepertinya aku mengenal dirimu. Bukankah kamu dulu adalah orang yang berpenyakit alopecia ataupun penyakit pada kepalanya itu dan miskin? Nah, kemudian malaikat itu berkata, jika kamu dusta, ya kamu katakan ini adalah hasil jerih payahmu, warisan dari nenek moyangmu, ya. Kalau kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikanmu pada keadaan semula. Ya. Nah, ya dia dusta ini. Maka ya tiba-tiba saja dia jatuh sakit seperti sakitnya dahulu dan hartanya musnah. Sekarang tidak ada satu sapi pun yang dia miliki. Ya kalau Allah berkehendak ya untuk melenyapkan semua harta kekayaan 7 turunan bahkan yang kita miliki itu dalam sekejap saja. Ya, nah demikian. Itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah mengatakan wa ilaina turja'un.
dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ya, nah yang kedua ini juga gagal. Ya, si botak ini juga gagal ketika diuji dengan sehat dan kaya. Nah, udah dua orang yang gagal ini. Nah, ini yang ketiga ini. Apakah gagal juga? Nah, malaikat itu mendatangi si buta dalam bentuk ya seperti dirinya dulu. Sambil memelas, aku ini orang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya, jadi dia minta bantuan. Ya, bisakah kamu memberikan seekor kambing dari kambing-kambing yang menutupi lembah ini? Ya, maka orang itu berkata, si buta ini yang dulu buta ya, sekarang dia sudah bisa melihat, dia berkata, iya, silakan, jangankan satu, ya ambil aja seperlumu. Aku dahulu adalah seorang yang buta, lalu Allah menyembuhkan kebutaan ini. Ya, dulu aku miskin, kemudian Allah memberikan semua harta ini. Ya, maka ambillah olehmu mana saja yang kamu suka dari harta ini, dan tinggalkan yang tidak kamu suka. Ya, demi Allah hari ini aku tidak akan menghalangimu mengambil sesuatu dariku karena Allah. Lillah. Ya, nah demikian. Nah, ini ternyata cuma satu yang berhasil ini ya. Ketika diuji dengan kaya dan sehat. Dia nggak lupa ya kondisinya dia dulu. Dulu dia juga penyakitan, dulu dia nggak bisa ngelihat, dulu dia juga miskin. Nah, sekarang dia sudah bisa melihat. Ya, kemudian hartanya melimpah, dia tidak lupa. Ya, dia tidak kufur nikmat. Dia tidak mengingkari nikmat. Dia katakan semua ini pemberian Allah. Allah memberiku sehat dan Allah memberiku semua harta ini. Maka ambillah ya apa yang kamu perlukan dari harta itu. Nah, demikian. Maka malaikat itu mengatakan, sudah cukup ya. Simpanlah kembali hartamu. Tidak perlu kamu berikan kepadaku. Ya, sungguh kamu sedang diuji dan akhirnya kamu lulus. Sedangkan dua orang sebelumnya itu gagal. Nah, demikian ya. Jadi persentasenya kalau 3 orang tadi ya, kalau kita bagi 100%, ya 60% orang itu gagal ketika diuji dengan kelebihan. Cuma sedikit ya, 30% lah yang mungkin ya lulus dan berhasil melewati ujian berupa kelebihan. Ya, sehat, kaya, ya kemudian kedudukan tinggi ya dan sebagainya. Banyak orang dulu dia ya bukan apa-apa, ya rakyat jelata, melarat. Nah, ketika dapat jabatan ya menjabat dan sekarang kaya raya, gajinya besar, dia lupa. Dia sombong, dia semena-mena terhadap rakyat jelata. Ya, bertindakannya juga pongah, memamerkan hartanya ataupun membanggakan hartanya. Dia suka menindas orang-orang yang lemah, padahal dia dulu lemah. Ya, banyak nggak manusia seperti ini? Sangat banyak. Ya, ketika Allah uji dia dengan kelebihan, dia gagal. Nah, padahal dulu waktu dia masih rakyat jelata, mungkin dia orang yang tawadu, nggak sombong, ya punya jiwa sosial, suka bantu orang. Ya maklumlah kan orang miskin ini suka bantu juga, lebih banyak tangan di atas orang miskin daripada orang kaya sebenarnya. Karena orang miskin itu suka bantu dia, ringan tangan, kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, dulu dia miskin seperti itu. Dia lupa. Ya, ketika dia diberi kekuatan, kekayaan, muncul sombongnya. Ini penyakit manusia. Ya, ketika diberi kelebihan, dia lupa. Maka ini pelajaran ya, yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, supaya tidak melupakan ya masa-masa sulit. Masa-masa sakit, masa-masa miskin, ya masa-masa susah, masa-masa lemah, masa-masa kurang. Supaya ketika kita dikasih lebih, kita bisa mensyukurinya, kita bisa berbagi, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Ada empati, ya, ada semangat untuk berbagi. Ya, nah itu yang perlu kita petik di sini ya dari si buta ini yang kemudian dia sembuh dan kaya raya, dia tidak lupa, dia bantu orang yang perlu bantuan. Ya, nah walaupun itu ternyata hanya sebuah ujian ya, nah tapi dia punya kesungguhan, dia sungguh-sungguh ingin memberikan harta yang diinginkan oleh malaikat tadi ya yang menjelma menjadi seorang manusia yang buta dan miskin. Dia silakan ambil apa yang kamu suka dari harta-harta itu.
ya. Nah, demikian. Nah, ini pelajaran penting yang perlu kita ya sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, jangan lupa ya, kondisi kurang. Ketika Allah kasih lebih, kita akan bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya tidak mudah jadi orang kaya yang bersyukur ya. Enggak mudah. Itu cuma lip service saja mungkin. Wah, saya ingin jadi orang kaya yang bersyukur. Ya, belum tentu ya. Belum tentu juga. Ya, dan enggak semudah yang diucapkan. Ya, enggak semudah yang diucapkan. Paling kalau sudah kaya, muncullah banyak sekali rencana-rencananya. Dan dia nggak mau digagalkan ataupun nggak mau diganggu rencananya itu, acaranya itu. Kalau sudah kaya, datang orang miskin, ya diabaikan aja. Kenapa? Karena dia masih banyak urusan. Ya, karena dia sekarang sudah jadi orang sibuk dengan kekayaannya. Kekayaan itu kan banyak konsekuensi dan tuntutannya yang harus dia ikuti itu. Ya, maka boro-boro dia ingat masa miskinnya dan punya empati kepada orang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ya, mudah-mudahan ya kisah ini bisa menginspirasi kita dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Aqulu qauli hadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Kisah yang sangat menarik telah kita simak bersama. 3 orang yang Allah uji dengan kesusahan dan kemudian Allah uji dengan kesenangan, yang Masya Allah faidah yang banyak kita dapatkan dari kisah tersebut. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjalani kehidupan, untuk menjalani ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah apabila kita berniat melakukan suatu maksiat atau dosa, namun ternyata terhalang karena sesuatu, bukan karena terhalang dari keimanan, berasal dari keimanan atau takut kepada Allah, apakah tetap dicatat sebagai dosa? Iya, ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ya, jika dia sudah melakukan iktisab, yaitu usaha untuk itu, ya, maka dia terhitung dosa. Contohnya dia mau mencuri ya, dia sudah persiapkan alat-alat mencuri dan dia juga sudah beraksi ya. Cuma ketahuan mungkin ya, atau di dalam aksinya ada halangan hingga dia tidak jadi mencuri. Nah, ini terhitung dosa ya, karena dia sudah menjalankan aksinya namun terhalang, kan begitu ya. Nah, ya yang terhitung kebaikan itu sebelum dia melakukan itu dia tidak melakukannya ya. Dia mencegah dirinya ya, dia menahan dirinya, maka terhitung baginya satu kebaikan, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taib. Ini artinya dia sudah di dalam proses melakukan kejahatan ya. Nah, proses melakukan kejahatan. Ya, sedang cungkil-cungkil jendela ketahuan kan gitu ya, ya lari ya. Ya udah sudah cungkil jendela itu ya. Nah, demikian. Artinya dia dalam proses melakukan kejahatan itu. Nah, ini terhitung dosa gitu. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, beda memang ada keinginan kemudian dia urungkan niatnya, kan begitu ya. Nah, dia tidak dalam proses menjalankan aksinya ya, belum dia jalankan itu ya, lalu saya tidak jadi mencongkel rumah si fulan lah. Nah, jadi dia tangguhkan niatnya itu, nah dia terhitung kebaikan, kan begitu ya. Tapi kalau dia sudah beraksi, misalnya begal motor sudah colok kunci T kan gitu ya, lalu ternyata alarmnya bunyi, ya dia sudah terhitung menjalankan aksi mencuri itu, walaupun nggak kesampaian apa yang diinginkannya begitu ya. Nah, karena ada hal-hal yang
menghalanginya begitu. Tapi kunci T itu udah nempel di stok kontak itu kan gitu. Ya tinggal putar, tinggal bawa lari gitu. Nah, ini terhitung kejahatan gitu ya. Nah, demikian. Ya secara hukum dunia juga kalau dia sudah seperti itu ditangkap ya dia deliknya pencurian walaupun motor itu belum dia bawa lari kan begitu ya. Secara hukum dunia kan begitu ya. Nah, tapi kalau dia nggak melakukannya, dia masih di rumah, ya nggak mungkin dia ditangkap polisi karena ada niat mau mencuri kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah di atas motor ya, udah masuk kunci T itu, tinggal bawa lari ketahuan atau alarmnya bunyi ya tangkap polisi juga itu kan gitu. Ya gol juga, masuk penjara juga dia. Salah, dia dianggap salah kan gitu ya. Nah, itu ya dianggap dosa juga di dalam ya Islam gitu ya. Secara hitungan akhiratnya juga dia berdosa itu kalau udah seperti itu. Nah, seperti itu yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah ya, bahwa kalau dia dalam proses melakukan kejahatan itu maka dia dianggap buat jahat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ustaz, bagaimana cara menghadapi seorang suami yang sangat malas sekali untuk mencari nafkah atau menghidupi keluarganya? Selama ini yang mencari nafkah atau uang adalah istrinya, dan sekarang istrinya terbaring sakit sehingga tidak dapat mencari uang kembali, dan anak-anak terbengkalai karena tetap si suami tidak mau mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya yang sedang sakit. Ya, nggak bisa kita omongin lagi nih kalau udah seperti ini ya. Susah ya. Ya, pertama tentunya dia melalaikan kewajiban ya, dan itu dosa. Kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak suami. Kalau dia mengabaikan itu berarti dia berdosa, ya. Nah, dia biarkan istrinya mencari nafkah, ya, sementara dia bermalas-malasan, dia berdosa, ya, karena mengabaikan kewajiban, ya. Karena mengabaikan kewajiban itu dosa jatuhnya, ya. Nah, demikian. Dan juga di sini ada hal buruk lainnya, ya, yaitu malas itu ya. Malas itu adalah penyebab kemelaratan, kefakiran. Ya, salah satu penyebab terbesar orang itu fakir dan melarat ya. Dan itu adalah kondisi yang kita berlindung kepada Allah. Karena Nabi mengatakan itu bi'sad daji' ya, seburuk-buruk teman tidur lah ya. Ya, yang buat orang nggak bisa tidur kalau sudah kelaparan ya, melarat itu ya. Nah, itu kefakiran. Ya, nah kita berlindung kepada Allah dari kefakiran itu. Nah, penyebab terbesar orang itu fakir, melarat, itu adalah malas. Makanya pagi dan petang kita berlindung kepada Allah dari malas. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ya kasali wasu'il kibari ya. Malas itu dikaitkan dengan su'ul kibar, masa tua yang buruk. Ya, masa depan yang buruk, ya, terancam fakir. Ya, maka coba lihat, belajar dari hewan. Hewan itu nggak ada yang melarat, nggak ada yang fakir dia. Kenapa? Karena dia nggak malas dalam hal mencari nafkah. Coba lihat, belajarlah dari hewan. Ketika dia harus mencari nafkah, nggak ada cerita malas. Ya, singa, ya, wah, singa itu malas-malasan Ustadz. Iya, pada waktu dia perlu istirahat, dia istirahat. Nah, ketika waktunya mencari nafkah, dia nggak ada cerita malas. Dia intai itu, mangsanya. Dia kejar, ya, supaya dia dapat rezeki, ya. Nah, demikian juga, coba lihat, kalau kita pernah lihat, rusa ataupun zebra, ya. Dia harus berjalan ratusan kilometer untuk mencari padang rumput yang baru. Dia nggak malas, walaupun harus melewati berbagai rintangan. Kadang-kadang harus melewati sungai yang banyak buayanya. Dia seberangi itu demi
mendapatkan padang rumput yang segar. Nah, kalau dia malas, ya dia akan mati kelaparan di padang rumput yang gersang begitu ya. Tapi dia nggak malas, dia berjalan jauh. Nah itu hewan itu ya. Mereka nggak melarat karena mereka nggak malas. Tapi kalau udah kena penyakit malas, nah ini susah ini ya. So, payah dicari obatnya ini. Ya, nah itu bisa menjadi suatu karakter watak seseorang, yaitu malas. Maka perangilah rasa malas itu, ya. Nah, buang jauh-jauh rasa malas. Jangan jadi orang yang pemalas. Ya, kata orang, ya malas itu nggak ada obatnya udah. Kadang-kadang susah untuk diapain pun, dibilang apapun nggak mempan kadang-kadang kalau sudah kena penyakit malas ini ya. Maka sungguh-sungguhlah berlindung kepada Allah dari penyakit malas. Insya Allah kalau nggak malas, insya Allah nggak melarat. Kuncinya itu aja. Salah satu kunci yang paling penting supaya tidak jatuh fakir, tidak jadi orang fakir, tidak jadi orang melarat adalah jangan malas. Ya, nah. Belajar dari burung itu, pagi pergi perutnya kosong, pulang dia sudah membawa ya makanan, perutnya kenyang. Ya dia bisa bawa untuk anak-anaknya. Itu burung ya. Nah demikian, dia nggak malas terbang ke sana kemari. Belajarlah dari hewan juga ya. Nah, jadi nggak ada hewan yang pemalas ya. Kemudian dia jadi melarat ya karena nggak dapat rezeki begitu ya. Nah, demikian. Ya, semua makhluk telah Allah tetapkan rezekinya. Ya. Allah tetapkan rezekinya, ya. Tidak ada satupun binatang melata, makhluk di muka bumi ini, melainkan Allah telah jamin rezekinya. Termasuk rezeki untuk pemalas. Rezeki pemalas ya kefakiran, itulah rezekinya. Ya, kemelaratan itulah rezekinya. Itulah bagiannya, itulah nasibnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Dan kondisi rumah tangga seperti ini adalah kondisi yang buruk sebenarnya ya. Nah, maka ya perlulah rumah tangga itu ya perlu dibangun ya. Ya, saling mengingatkan antara suami dan istri ya, saling menguatkan ya, karena itu kerjasama dua orang. Membangun keluarga, membangun rumah tangga itu kerjasama dua orang yang ya berbeda. Ya, berbeda jenis kelamin, berbeda juga ya segala kelebihan dan kekurangan yang Allah berikan kepada mereka berdua untuk saling bisa menutupi, ya. Nah, tapi kalau ada yang pincang, nah ini yang susah, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan yang malas sembuh dari malasnya, kan begitu ya. Ya, dan yang sakit sembuh dari sakitnya, dan ya cobalah ya merajut asa kembali membangun rumah tangga ya. Ya kalau perlu ya mungkin udah berantakan bangun lagi dari nol kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nah, alhamdulillah baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya demikian, dan jawaban tadi merupakan jawaban dari pertanyaan yang lainnya yang senada. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Nah, ya Ustaz, bagaimana cara mengembalikan nikmat yang dahulu pernah Allah berikan kepada kita, namun kemudian kita sadar nikmat tersebut hilang karena dosa-dosa kita? Iya. Kadang-kadang kita harus mengedepankan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bahwa mungkin ya Allah memilihkan yang terbaik bagi kita. Mungkin kita lebih baik miskin daripada kaya, karena kita nggak bisa jadi orang kaya sebenarnya, ya, karena kita kurang bisa bersyukur, ya, maka Allah kasih miskin, ya terima itu, mungkin itu yang terbaik, ya, kaya itu nggak usah dikejar, lebih itu pemberian Allah, ya. Nah, ada satu kesalahan orang yang prinsip hidupnya saya ingin jadi orang kaya, itu membahayakan diri sendiri. Ya, Nabi mendoakan keberkahan harta, ya, tapi tidak ada Nabi memotivasi orang supaya jadi orang kaya, enggak. Mendoakan dia mudah-mudahan banyak hartanya, iya, doa, harapan ya, doa kepada Allah diberi keberkahan pada hartanya, ya. Tapi ada hadis Nabi memotivasi sahabat jadi orang kaya, coba datangkan, ya.
Nabi memotivasi sahabat, kalian harus jadi orang kaya. Saya bangga kalian jadi orang kaya. Orang kaya itu banyak utamanya. Enggak. Ya, justru sebaliknya ya. Nabi mentarghib para sahabat untuk ya mengutamakan, mengedepankan akhirat. Ya, nah itu pendekatan Al-Qur'an juga. Pendekatan Al-Qur'an adalah pendekatan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, dalam banyak ayat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itulah dia sebenar-benarnya kehidupan. Itu targhibnya. Itu motivasi yang diberikan di dalam Al-Quran. Dan juga yang Nabi sampaikan kepada para sahabat. Ya, jadi Nabi nggak pernah memotivasi sahabat untuk, wah kamu harus jadi orang kaya, enggak. Maka kita katakan kaya itu ya nggak dilarang. Ya, ada orang yang memang berkah dia jadi orang kaya, tapi itu sedikit. Ya, ya. Nah, ya Nabi hanya menganjurkan orang yang sudah kaya supaya tidak lupa ya atas hak harta istilahnya ya. Kewajibannya terhadap harta. Ya, nah demikian. Ya, maka nggak perlu terlalu berambisi untuk jadi orang kaya. Karena itu sangat berbahaya. Saya katakan lagi itu sangat berbahaya. Bahayanya banyak dan besar. Setan bisa memperkuda kita untuk hal-hal yang buruk. Ya, dan kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang lupa segalanya. Bahkan dia nggak segan menabrak yang rambu-rambu syariat. Nggak peduli lagi dengan halal dan haram. Apalagi zaman sekarang kondisinya nggak sama seperti zaman Nabi. Zaman sekarang kata Nabi ya, akan datang satu masa. Itu tidak terjadi di zaman Nabi tentunya. Nanti akan datang masanya. Manusia nggak peduli dengan cara apa dia mendapatkan harta. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Kata orang sekarang cari yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Kira-kira demikian. Ya, dalam kondisi seperti ini motivasi kita jadi orang kaya itu berbahaya. Nggak sedikit ya. Ya akhirnya ya riba-riba sedikit nggak apa-apalah. Tipu-tipu sedikit nggak apa-apa lah. Kapan kayanya kalau nggak seperti itu. Nah, kondisi yang memaksa kita untuk seperti itu. Apalagi targhibnya motivasinya itu. Jadi nggak perlu kita cita-citakan, wah saya ingin kembali kaya seperti dulu. Ya mungkin itu ujian bagi kita ya. Dan juga ada hikmah di balik ujian itu. Ya, kalau dulu kita kaya kemudian kita cabut itu semua, mungkin itu jelas karena dosa, ya. Tapi ya kita harus mengedepankan husnuzan kita kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik, ya. Ya, kadang-kadang menjalani hukuman, ya itu lebih baik, ya daripada kita dihindarkan dari hukuman. Akan tetapi, ya untuk ya ditangguhkan hukuman itu pada ya akhirat atau di akhirat nanti, kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ya itu semua bisa menjadi kafaroh dari dosa-dosa kita. Ya, mana yang lebih kita inginkan? Dosa kita dihapus atau kekayaan kita kembali? Ya tentunya kita akan memilih, kalau ada dua opsi itu kita ingin memilih dosa kita dihapus, diampuni, walaupun tidak kembali kekayaan itu. Jangan-jangan kekayaan itu kembali, kita kembali seperti keadaan semula, siapa yang jamin? Dan itu pernah terjadi. Ya, ternyata kita nggak siap jadi orang kaya, misalnya kan begitu ya. Maka Allah cabut itu semua. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi hidup ini ya fokuslah untuk minta ampun kepada Allah. Banyak kali dosa yang kita lakukan. Karena kalau kita cerita masuk surga, kita nggak akan bisa masuk surga tanpa ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanpa ampunan Allah. Satu dosa aja tidak Allah ampuni, itu bisa menggagalkan kita untuk masuk surga. Satu dosa saja. Allah tidak ampuni dosa itu, maka kita gagal masuk surga. Bukankah iblis dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan? Adam juga dikeluarkan dari surga karena satu kesalahan juga. Bukan banyak kesalahan dilakukan. Ya, nah kira-kira kita apakah kesalahan kita lebih sedikit daripada Adam? Nggak mungkin juga.
Ya, nah, jadi satu dosa saja Allah tidak ampuni, itu cukup menghalangi kita dari sorga. Ya, nah itu cerita masuk sorga ya. Cerita masuk sorga itu satu, semua urusan dengan manusia sudah selesai. Kalau ada sangkut paut, ditahan juga, gagal masuk sorga. Yang kedua, hablum minallah selesai. Semua dosa diampuni. Kalau ada satu saja yang nyangkut tidak Allah ampuni, gagal juga masuk sorga. Begitulah ketergantungan kita kepada ampunan Allah. Ya maka kita ya mungkin Allah coba kita dengan miskin karena maksiat yang kita lakukan, Allah cabut harta kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Itu yang penting sebenarnya. Taib itu saja mungkin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.